Kembali lagi di channel Dwi Tungsing. Oke, udah lama nggak upload ya tentang video apapun lah. Tapi hari ini gue mau bahas sedikit mengenai pecandu judi online. Nah, di sini ada beberapa hal yang mau gue sampaikan buat teman-teman. Gue merasa bodoh aja sih, merasa dimanfaatkan juga mungkin ya. Bukan gue yang main judi tapi ya di sini di garis bawahi bukan gue main judi. Nah, eh banyak lah di sekitar lingkungan gue itu banyak yang main judi online gitu kan, ya mungkin kasusnya nggak makin hari makin menurun sih kalau yang gue perhatiin dari yang ketika gue pertama kali tahu eh judi online, ya penurunannya sampai sekarang tuh lumayan signifikan sih menurut gue. Tapi di sini gue mau cerita bahwa lu buat apa sih gitu main judi online gitu kan, ya terserah, duit-duit lu kan nggak masalah sih, ya mau judi terserah lu. Tapi gua di sini merasa gimana ya, kan ya seneng aja sih kalau di daerah gua ada yang main. Seneng, antara seneng sama enggak sih. Kenapa seneng? Karena gua dengan memanfaatkan teknologi gua bisa eh, buka usaha, ya usahanya berupa ini, orang yang ngisiin depositnya. Oke, jadi gini, gua tuh pegang m-banking kan. Nah, di situ kan bisa isi dana. Nah, orang-orang itu kan yang main judi kan, judi online biasanya kan pakai dana buat deponya. Ya, gua kan manfaatin dong kesempatan itu gitu. Ya, ketika gua ngisiin dana orang ya nggak tahu, terserah mereka mau dipakai buat apa gitu kan. Yang penting kan yang gua lakuin adalah gua dapet cuan dari situ. Oke, tapi di sini gue mau cerita, kenapa kok gue bodoh gitu? Bodohnya gue tuh di mana gitu? Gini, orang-orang yang main judi online itu gimana ya? Dia tuh pinter, politik gitu. Dan jengkelnya itu ketika gini, misal lu tutup jam 12 nih, kayak ini kan gue buka usaha kafe nih, tapi tutup jam 12, udah mau tidur gitu, udah kunci semua, tiba-tiba sering ketok-ketok minta mau diisiin dana gitu. Ya gue layanin dong karena emang belum bisa tidur kan. Buat apa juga gitu. Ya walaupun udah mau tidur tapi alah biarin lah. Tapi tuh gini, iya kalau bayar cash gitu kan. Kadang tuh orang tahu-tahu ketika dibukain pintu mau bayar, udah ditransfer tapi duitnya itu loh nggak ada kan. Aduh ya Allah, bodoh bener sih gua gitu kan. Udah mau rela-rela bukain pintu buat ngisiin dana dia, tahu-taunya ngutang gitu kan. Nah, itu yang bikin jengkel. Ada lagi kadang tuh kan gini, yang bikin gua jengkel lagi tuh gini. Dia ya awalnya bayar. Politiknya bagus nih. Pertama dia bayar isi dana gitu. 50.000 misal. Terus habis itu beli es misalkan, beli kopi. Kan bayar tuh kan, tapi kan ya positive thinking aja kan. Eh, Dia bakal bayar seterusnya gitu. Giliran ternyata dana yang pertama dipakai itu kan ternyata buat main slot, dan dia di situ juga habis langsung sekejap gitu, habis 50.000 gitu. Tapi gini, bodohnya gue adalah dia minta lagi diisiin tanpa membayar lebih dulu gitu. Ya otomatis karena di awal dia bayar, ya gua kira kan bakal bayar lagi gitu kan selanjutnya. Ya udahlah gua isiin. Tiba saatnya dia mau pulang, tiba-tiba bilang, "Besok dulu ya duitnya." Kan aduh, pusing kan jadinya, yang tadinya mau untung malah jadi buntung gitu. Iya kalau nanti ditagihnya enak gitu, ternyata enggak.
susah nagihnya. Katanya besok, tapi ternyata berbulan-bulan gitu kan. Padahal duit itu buat muter lagi gitu. Ya, gimana ya? Pengen cuan malah buang uang. Nah, di sini gini loh. Buat lu pada nih ya, yang main judi, ya terserah lu main judi apa enggak. Gua mah eh, nggak menghalalkan judi gitu. Gua sebenarnya ya nggak seret juga orang-orang main judi, tapi kan ya bodo amat gitu kan. Nah, di sini yang mau gue sampaikan adalah judi itu yang offline itu aja gini loh, bisa bisa diakali gitu, apalagi yang online pakai sistem gitu. Nih, lu pengen main judi, misal lempar koin aja deh. Lempar koin itu perbandingannya berapa sih? Paling lu mikirnya 1:2 gitu. Kalau enggak ekor kepala ibaratnya gitu kan, 1:2. Tapi gini, untuk mendapatkan perbandingan 1:5 itu tuh kemungkinannya relatif kecil gitu. Coba deh, ketika lu lempar 10 kali, koin itu nggak mungkin selamanya itu bakal menghasilkan perbandingan 1:5. Karena nggak mungkin dia bakal 5 kali berturut-turut bakal kepala terus misal, atau ekor terus. Bisa jadi 8 kalinya itu kepala, 2 kalinya itu ekor, atau sebaliknya. Nah, untuk mendekati perbandingan 1:5, 1:5 bukan, untuk mendekati perbandingan 1:2, itu tuh butuh berkali-kali percobaan untuk mendekati 1:5 itu, 1:2. Jadi, misal lu 10 kali percobaan, dan itu 8 kali kepala, 2 kali ekor misal. Butuh berapa kali percobaan untuk mendekati 1:2? Itu kan butuh banyak kali percobaan gitu. Oke, di sini gua udah punya koin 500-an. Anggap aja ini gambar Garuda sama angka ya. Nah, untuk orang judi itu kan biasanya nggak mungkin sekali pasang nyerah gitu kan. Ya dia bakal pasang berulang kali mungkin. Ketika kalah, dia nggak bakal berhenti. Dia akan terpacu untuk main terus dan terus, berharap uangnya bakal kembali gitu kan. Nah, di sini kita akan hitung. Ini kan orang ngira kalau cuma Garuda sama angka, itu kan cuma perbandingannya 1:2. Tapi kalau lebih dari sekali kita main, itu ada frekuensi relatif namanya. Jadi kemungkinan frekuensi relatif keluar gambar X misal, fx misal ya, frekuensi relatif X itu adalah sama dengan berapa banyak munculnya X per jumlah percobaan. Kita akan coba 4 kali percobaan. Berapa banyak Garuda muncul dalam 4 kali percobaan? Oke, 1, 2, 3. Ayo ulangi. 1 muncul. Percobaan kedua. Angka. Percobaan ketiga. Garuda. Percobaan keempat. Garuda. Oke. Gua jago. Berarti 3:4. Oke. Kemungkinan untuk menang itu 3:4 ketika kita milih Garuda tadi. Tapi ketika kita milihnya, kan nggak mungkin ketika lu pasang bakal pilihnya Garuda terus. Bisa jadi pasang pertama Garuda, pasang kedua angka, ketiga Garuda, dan seterusnya gitu kan. Nah, di sini misal kita pasang Garuda terus sampai 4 kali percobaan. Ini kebetulan itu 3/4. Nah, berarti kan untuk mencapai 1:2 itu kan butuh berapa kali percobaan gitu. Ya, ini kebetulan menang. Nah, lu jangan berharap di dunia nyata yang offline aja, judi itu nggak bisa kita perhitungkan dengan hanya perbandingan yang sederhana seperti itu.
itu harus ada percobaan berapa kali untuk mendekati perbandingan itu. Apalagi yang online, yang udah ada sistemnya. Orang mesin capit aja, tahu mesin capit kan? Mesin capit itu, lu kalau masang mesin capit nih, misal lu yang punya, lu bakal ditanyain tuh sama si apa namanya, yang masang ini. Mas, ini mau dibuat bisa nyapit di putaran keberapa gitu. Nah, di situ kan udah bisa tahu tuh, berarti mesin capit yang capit boneka atau capit apalah itu kan ternyata itu pun di sistem, ada sistemnya biar orang-orang itu beberapa kali kalah dan satu kali kesempatan menang gitu. Nah, apalagi lu yang judi online. Judi online itu sistemnya udah sangat kompleks. Coba deh lu tanyain sama orang-orang developer, orang IT gitu. Gimana sistemnya? Mungkin bakal lebih jelas mereka yang ngejelasin gitu. Karena gue sendiri nggak tahu. Yang intinya sistem itu bisa diakali gitu. Orang yang manual-manual aja masih bisa. Jadi itulah kenapa kok jangan coba-coba main judi online gitu. Ya mungkin susah lah bagi mereka yang udah hobi gitu. Mungkin judi itu ibaratnya bukan bukan cari keuntungan tapi cari kesenangan bagi mereka yang main judi. Tapi ya masa iya bakal ngejual tanah, ngejual apapun untuk main judi kan nggak mungkin. Jangan sampai ninggalin utang ke orang-orang terdekat lo ketika lo sudah mati gitu kan. Ya itu sih. Oke, mungkin kalau mau ada yang sepakat atau enggak dan apa yang mau teman-teman eh, ingin sampaikan, coba deh komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe untuk channel ini gitu kan. Gua nggak ngerokok, jadi buat relax itu susah sih mungkin. Ya kata orang-orang sih ngerokok itu bikin ini ya, bikin orang relax gitu. Tapi kalau gua nggak tahu nih. Oke, mungkin itu aja. See ya.